dengan penelitian. Oke, penelitian yang ada di laboratorium deskriptif, penelitian yang ada di lab sebetulnya ya. Seperti itu, nggak masalah ini dari sisi teknik pengumpulan datanya. Kemudian analisis kualitatif ini juga yang tadi saya soroti gitu ya. Jadi saya tidak melihat di sini adalah analisis kualitatifnya, karena pendekatan kualitatif atau analisis kualitatif itu sangat berbeda dengan analisis kuantitatif begitu. Jadi mungkin itu beberapa catatan dari saya, Pak Guru, Pak Gi, kemudian buat Ziantika terkait dengan proposal yang sudah dibuat. Catatan lagi adalah perhatikan betul jumlah ya template yang dikirim dari Myres, jumlah halaman, jumlah kata-kata yang digunakan atau baik pada teori maupun pada latar belakang masalah. Karena pada kajian teori itu kan maksimal hanya 250, kemudian pada kajian pustakanya lebih kurang 500 begitu. Nah, coba diperhatikan kembali template-template seperti itu karena nanti di awal akan ada seleksi administratif ya. Jadi kalau misalnya keluar dari secara administratif keluar dari template yang ada, itu juga akan langsung terdiskualifikasi secara administratif begitu. Mungkin itu, Viantika. Terima kasih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Linda. Ya, sama-sama. Kita langsung ke yang ke-6 ya. Ke-6. Oh ya, sambil foto dulu yang untuk dokumentasi. Bu Etin, mau ambil foto Bu Etin. Anak-anak semua dinyalakan videonya, kita akan ambil foto untuk dokumen. Rahel, Ratriana kemana ya, Nabila? Salwa sudah, Nabila, Ratriana, Rahel, Hadijah belum muncul nih videonya. Zalfa dia. 1, 2, 3. Ambil lagi. Nabila udah ada. 1, 2, 3. Ini ada berapa slide? Oh, ada 2 slide. Slide berikutnya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Sekarang ke-6. Yang ke-6 adalah Anindya Hanun dan Keosalinea. Anindya Hanun sudah hadir? Hadir, Mister. Keosalinea sudah hadir? Hadir, Mister. Oke, ini ya judulnya ya. Kelihatan belum? Kelihatan. Oke, silahkan. Mulai, Mister. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keosalinea dan sahabat saya Anindya Hanun. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal riset kami yang berjudul Kegandrungan Fenomena K-pop terhadap Pembiasaan Hafalan Al-Quran Siswa MTSN 7. Penelitian ini akan membahas tentang permasalahan K-pop yang lebih digandrungi oleh siswa-siswi MTSN 7 sehingga budaya religi mulai kurang diminati, serta membahas tentang pembiasaan hafalan Al-Quran dan cara menghafal Al-Quran yang baik sesuai dengan penelitian kami.
Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizatnya. Tempat diturunkannya Al-Quran yaitu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Proses turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Malam turunnya Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.660 ayat, dan 604 halaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Pertama, petunjuk bagi hidup manusia. Contoh dalil, Quran Surah Al-A'raf ayat 52. Kedua, sumber pokok ajaran Islam. Contoh dalil, Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Contoh dalil, Quran Surah Yunus ayat 57. Ada beberapa pembiasaan hafalan yang dapat mempermudah dalam menghafal, seperti membagi waktu menghafal dan membaca, menyiapkan perangkat, menentukan target waktu, mengetahui adab menghafal, mengetahui faktor perusak hafalan, serta mengerjakan amalan yang dapat memperkuat hafalan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjut dengan Anindya Hanum. Ya, terima kasih Keosa. Perkenankan saya Anindya Hanun akan menjelaskan tentang K-pop atau Korean pop adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. K-pop merajai dunia musik di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Kegandrungan akan musik K-pop merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada dalam Korea atau Korean Wave di berbagai negara, termasuk Indonesia. Musik Korea mengusung musik dance beraliran hip-hop, serta unsur geografi dan kostum yang menarik. Hal ini tentu membawa dampak yang cukup besar bagi para remaja di Indonesia. Dengan munculnya budaya K-pop di Indonesia, sikap fanatisme terhadap idol K-pop juga semakin besar dan meningkat. Berkembangnya K-pop di Indonesia mengakibatkan siswa menjadi memiliki perubahan perilaku dan perubahan gaya hidup. Mereka menjadi konsumtif dan hedonis. Siswa sering membeli barang-barang yang berkaitan dengan idol K-pop atau biasnya. Mereka juga memilih fashion ala Korea dan mempelajari tulisan Hangul Korea. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pergeseran budaya dan siswa menjadi lebih mencintai budaya K-pop daripada budayanya sendiri. Metode penelitian yang dipakai dalam peneliti ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pengamatan yang mendalam serta menggunakan pemaparan dan pendeskripsian terhadap objek penelitian. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas inti pokok dari suatu peristiwa dan juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih ya presentasinya buat Anindya dan Keosa ya namanya ya. Baik, yang pertama sekali lagi mungkin saya juga mengingatkan kepada Kesya dan juga ini dan teman-teman semuanya nih. Tadi yang disampaikan oleh Kak Linda tadi. Untuk Mares tahun ini kita harus mengikuti template yang ada ya. Latar belakang itu maksimum hanya 450 kata. Itu latar belakang di proposal ini panjang sekali, sampai hampir 800 kata. Kajian teori hanya maksimum 250 kata. Tinjauan pustaka hanya sampai 500 kata, itu maksimum hanya 2 halaman. Sementara ini proposalnya panjang sekali sampai 24 halaman. Tahun ini itu Mares menggunakan template baru yang harus dipatuhi oleh peserta. Jadi bentuknya lebih pada mini proposal atau extended abstract ya. Tidak sepanjang-panjang proposal ini. Kalau proposalnya panjang sekali, yang ditakutkan adalah seperti yang disampaikan oleh Kak Linda tadi, proposal kalian tidak lolos persyaratan administratif karena tidak memenuhi template yang diinginkan. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan topik ini, kegandrungan fenomena K-pop terhadap pembiasaan hafalan Al-Quran. Ya. Kita mau lihat apa? Ini di latar belakang kalau menurut saya itu tidak terlalu tajam ya, tidak terlalu terfokus. Kalian mau apa sebenarnya ya? Kalian mau melihatnya terhadap hafalannya kah? Ya.
lalu kemudian atau kepada budaya henyak atau apa sebenarnya. Nah, dari rumusan masalah pun bagaimana cara mengatasi siswa yang kecanduan dengan aluran musik K-pop. Nah, kalau kita mau bicara seperti itu, maka kita harus punya data. Ada berapa siswa di MTSN 7 yang kecanduan K-pop? Nah, kalau kita fokus ke hafalannya, maka pertanyaannya cukup satu saja. Bagaimana hubungan atau apakah ada hubungan terhadap kegandungan kepada K-pop terhadap hafalan Al-Quran siswa madrasah? Nah, kalau kita mau bicara seperti itu, kalau itu nanti kalau kita bicara apakah ada hubungan antara kegandungan K-pop terhadap hafalan siswa madrasah, satu. Kalau seperti itu, maka kita larinya adalah ke penelitian kuantitatif, kita pakai angket. Sehingga nanti ada hipotesis, ya. Ada hipotesis gitu ya. Hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara kegandungan K-pop terhadap hafalan siswa, Al-Quran siswa, atau tidak terdapat hubungan antara K-pop dan hafalan siswa gitu. Atau kalau kalian mau, kalian bicara bagaimana dampak dari kegandungan terhadap K-pop, bagaimana dampak kegandungan terhadap K-pop terhadap hafalan siswa. Nah, kalau kita bicara bagaimana, nanti larinya ke deskriptif kualitatif. Nah, kalau deskriptif kualitatif, itu hipotesisnya dikosongin aja, tidak ada hipotesisnya. Lalu bagaimana cara kita mengambil datanya? Ya, kalian tentu melakukan observasi. Ya, melakukan observasi, kalian bisa melakukan wawancara dengan guru tahfiz. Kalian bisa melakukan wawancara dengan siswanya, gitu ya. Di sini justru metode yang digunakan angket. Lalu kalau kita bicara gini, metode yang dipakai adalah metode kualitatif, tetapi kalian menggunakan angket dengan subjek populasi 204 siswa, diambil 5 per kelas ya. Nah, ini artinya kalian melakukan penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Nah, jadi kalian harus menajamkan lagi nih, baca lagi buku metodologi penelitian ya. Misalnya ini ada buku dari Software 99, bukunya lama sekali ya. Cari buku-buku yang terbaru, buku penelitian yang terbaru, mungkin kepada Bapak Ibu di madrasah bisa membantu membekali adik-adik ini dengan buku penelitian. Mereka baca satu buku aja sehingga mereka paham tentang metodologi ini gitu. Bicara analisis data, kalau datanya kuantitatif berarti digunakan analisis data deskriptif statistik sederhana saja, perhitungan persentase gimana, data frekuensinya seperti apa, nanti diterjemahkan dalam bentuk sebuah diagram. Ya. Nah, jadi balik lagi nih nanti nih ya kepada kalian. Kalian mau kuantitatif atau kualitatif? Apakah kalian melihat apakah ada kegandungan fenomen K-pop terhadap pembiasaan hafal Quran? Itu kalian kuantitatif. Lalu kalian kemudian melaksanakan menyebarkan angket. Menyebarkan angket sebaiknya kita di madrasah kita sendiri, akses kita kepada sampel itu banyak, maka kita menggunakan tabel statistik saja. Kalau populasinya 204, mestinya kita ngambil sampel berapa? Nanti kalian bisa tabel Slovin namanya ya, atau cari aja di Google ya, sample size statistik gitu kawan. Atau kalau kalian mau ubah rumusan masalah menjadi rumusan masalah kualitatif, bagaimana ya dampak fenomena K-pop pembiasaan hafalan Al-Quran. Nah, itu kualitatif. Jatuhnya nanti deskriptif. Kalian interview, ya di interview ada guru tahfiz, ada siswanya. Nah, ini kembali lagi kepada kalian dan juga Bapak Ibu guru pembimbing. Tapi sekali lagi kami ingatkan untuk mengikuti template yang sudah disediakan. Itu ya, saya. Begitu Mr. G. Mr. G? Ya, siap Kak. Ya. Ya, lupa kalau belum di. Makasih Kak Munas. Itu tadi ya, Kelsa dan timnya.
Kita sekarang tetap semangat ya, pokoknya semangat. Semua yang diberikan Kak Munas dan Kak siapa tadi, Kak Mai Valinda, itu adalah demi kebaikan kita untuk maju terus ke Maires. Agar kita nanti bisa maju ke Maires. Sekarang yang ke-7. 7 Hanif. Ya, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Fauzan. Kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh PJJ terhadap kedisiplinan siswa di MTS 7. Latar belakang. Pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, muncul wabah penyakit yang kemudian disebut dengan virus corona atau COVID-19. COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Untuk mengantisipasi jumlah penderita virus COVID-19, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya yaitu PSBB dan social distancing. Dan kegiatan sekolah yang dilakukan di rumah dengan cara PJJ. PJJ dilakukan dengan tujuan agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Namun PJJ yang dilakukan sangat mempengaruhi kedisiplinan siswa. Di awal PJJ siswa masih taat dan patuh pada segala aturan yang ada. Tetapi lambat laun beberapa siswa mulai mencoba menyampingkan berbagai aturan dasar yang selama ini sudah ditanamkan. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengaruh PJJ terhadap kedisiplinan siswa? Tujuan penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh PJJ terhadap kedisiplinan siswa di MTS 7. Penelitiannya adalah dapat mengetahui yang terjadi terhadap kedisiplinan siswa di MTS 7. Kajian teori. 1. Pembelajaran. Menurut Syaiful, pembelajaran adalah membelajarkan siswa di atas asas pendidikan maupun teori yang belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 2. Disiplin. Pengertian disiplin menurut John adalah suatu kemauan dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dalam tujuan tertentu. Tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan adalah kedisiplinan belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh pada masa darurat COVID-19 di SMP Muhammadiyah, Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan siswa. Persamaan lainnya terdapat di cara mengumpulkan data, yaitu menggunakan angket dengan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah penelitian kami di lokasi MTS 7 sedangkan penelitian lain di SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Perbedaan lainnya ada di pengolahan data, kami menggunakan tabel, sedangkan penelitian lain menggunakan diagram belakang. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Subjek penelitian dan populasi sampel adalah siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Teknik dan alat pengumpulan data adalah teknik dan pengumpulan data yang digunakan untuk peneliti memperoleh data menggunakan angket melalui perantara Google Form. Rencana analisis data. Setelah kita melakukan survei menggunakan angket melalui perantara digital Google Form, ada beberapa tahapan, yaitu penyuntingan, pengkodaan, dan tabulasi. Jadwal penelitian akan dilaksanakan selama 4 bulan, yakni bulan Mei sampai Agustus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, M. Fahri, terima kasih sudah presentasi. M. Fahri sendirian ya proposalnya ini ya? Atau berdua? Fahri dengan Hanif, cuma Hanifnya sedang sakit. Ya berdua. Sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya, Hanif ya.
Semoga temennya Hani cepat sembuh. Nah, ini kita lihat ya. Ini pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kedisiplinan siswa di MTS 7 Modal Jakarta. Ya. Jadi gimana virus ini mengubah tatanan pembelajaran, lalu kemudian mungkin akan berpengaruh terhadap beberapa aspek pada diri siswa. Nah, cuman ini kita lihat nih kerumusan masalah. Ini penelitian ini harus alurnya itu harus bagus ya. Bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kedisiplinan siswa model MTS 7 Modal Jakarta? Nah, kalau kita bicara bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kedisiplinan siswa, maka kita nanti jawabannya adalah kita menceritakan ya bagaimana pengaruhnya. Nanti apa? Nanti kita melaksanakan penelitian kuantitatif. Mestinya kalau nanti judulnya, nah kita lihat ini ya ke metodenya. Metode ini adalah metode kuantitatif. Nah, jadi Kamnas dari rumusan masalah ya ke metode langsung dulu ya, nanti sebelum kita lihat aspeknya karena ini berkaitan sekali ya. Metodenya kuantitatif sampai kan adalah siswa. Nah, kita lihat dulu populasinya siapa? Populasinya berarti ada siswa kelas 7 dan kelas 8. Lalu berapa orang yang akan dijadikan sampel? Nah, harus jawab di sini subjeknya ya. Jadi ingin pakai metode kuantitatif. Teknik pengambilan datanya adalah menggunakan angket. Kalau kita menggunakan angket, maka ya kita melaksanakannya penganalisis datanya cukup sederhana saja ya dengan deskriptif statistik, coding. Saya rasa kita tidak perlu coding di angket ya, yang sederhana gitu ya. Lalu kemudian hipotesisnya tidak ada ya. Kalau mau bicara kuantitatif ya, kuantitatif maka kuantitatif itu rumusan masalahnya apakah ada pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kedisiplinan siswa atau seberapa besar pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kedisiplinan siswa. Nanti kita sebutkan angketnya. Angketnya seperti apa, nanti dikembangkan atau mengambil angket yang sudah ada. Terus jelas populasinya siapa, jumlah sampelnya berapa, bagaimana cara kita mengambil sampelnya, itu yang belum ada. Nah, lalu kemudian terkait kajian teori, nah, di kajian teori itu kita tidak mendefinisikan, tetapi kita menggunakan teori apa yang akan kita gunakan. Nah, ini bisa melihat nih kepada teman tadi presentasi nomor 1 dan nomor 2, mereka mengisi kajian teorinya. Untuk tujuan pustaka, justru kita akan bicara tentang definisi-definisi itu. Lalu kalau kita bicara penelitiannya relevan, cukup satu saja dibuat dalam sebuah paragraf, gitu ya. Nah, itu yang diperbagi. Gitu. Nah, pendekatan kuantitatif maka mestinya hipotesis. Hipotesisnya adalah apakah ada pengaruh, berarti terdapat pengaruh ya dari PJJ terhadap kedisiplinan siswa atau tidak ada pengaruh ya. PJJ tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa. Jadi hipotesisnya hilang di sini. Lalu untuk daftar pustaka juga ya diperhatikan cara penulisannya. Ya, nggak bisa nulis seperti ini saja. Yang terakhir 3 kita menuliskan sumber aja website tanpa judul, tanpa pengarang, tanpa title-nya gitu ya. Jadi itu harus dirapikan kembali ya. Proposal ini. Itu kira-kira terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Munas. Fahri ya. Fahri sudah menanti yang disampaikan oleh Kak Munas ya, dicatat baik. Kemudian diperbaiki, kita bisa terus maju nanti ke kita langsung ke peserta tim nomor 9. 9, Ivana dan 8 ya. 8, Nadifa ya. Syakira dan makasih Betin, Kosia lompat ke 9. Levana, 8 Levana. 8 Nadifa Syakira dan Naila Aisyah Tri. Ya. Nomor urut 8 itu Airi Resisaina dan Levana.
Levana dan Oh, Airi. Airi, benar. Airi dan Levana. Levana dan Airi nomor 8 ya. Ya, ya, betul. Manfaatan daun sirih bukan? Betul. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, saya besarkan dulu ya. Ditunggu. Ya. Daftar ini kecil banget. Oke. Oke, silakan Levana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levana Hidayat dan rekan saya Airi Rasisha Alaina akan mempresentasikan judul proposal riset kami yang berjudul Pemanfaatan daun sirih atau paper beetle sebagai solusi ekonomi dalam kebutuhan hand sanitizer pada masa pandemi. Latar belakangnya, COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 membuat masyarakat sangat berhati-hati dalam menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak menjadi salah satu usaha untuk meminimalkan risiko terpapar COVID-19. Hal itu mengakibatkan ketersediaan sabun pencuci tangan, hand sanitizer, dan masker menjadi barang yang sangat langka di pasaran. Sekalipun ada, maka barang tersebut sudah mengalami kenaikan harga, termasuk antiseptik atau hand sanitizer. Selain itu, hand sanitizer pada umumnya mengandung alkohol yang dapat menyebabkan beberapa orang mengalami alergi. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk mendorong pemanfaatan dan inovasi dari daun sirih yang aman digunakan dan ramah di kantong. Rumusan masalah nomor 1, apakah daun sirih untuk membuat hand sanitizer terbukti lebih aman bagi penderita alergi alkohol? 2, apakah membuat hand sanitizer dari daun sirih terbukti dapat menekan pengeluaran dalam rumah tangga? Tujuan penelitiannya, 1, untuk mengetahui apakah daun sirih efektif untuk mengganti produk hand sanitizer alkohol. 2, untuk mengetahui apakah pemanfaatan dan inovasi sanitizer daun sirih terbukti dapat menekan pengeluaran dalam rumah tangga. Manfaat penelitian memudahkan masyarakat yang sulit mendapatkan produk hand sanitizer di pasaran, memudahkan penderita alergi untuk tetap menjaga kebersihan dengan hand sanitizer alami yang aman dan nyaman digunakan. Lanjut oleh Airi. Ke kajian teori. 1. Antiseptik. Antiseptik atau femisida adalah senyawa kimia yang digunakan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik alami. Penggunaan antiseptik tidak hanya dengan produk antiseptik kimia, melainkan bisa menggunakan alami dari sumber daya alam di 3. Kandungan daun sirih. Ditinjau oleh Dr. Tania Savitri, daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air. Karena itulah, daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. 4. Ekonomi. Ekonomi yakni ilmu perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang membuat berbagai kegiatan dilakukan untuk dijadikan solusi. Solusi ini nantinya akan menjawab keberadaan kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi yang dikenal sebagai prinsip ekonomi. Tinjauan pustaka ke Levana. Pustakanya, dari Devi Rosa dan kawan-kawan menyatakan untuk membersihkan virus dan mikroorganisme lainnya, cara yang paling ampuh adalah dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Namun sering bertambahnya kesibukan masyarakat semakin menginginkan cara yang lebih praktis sehingga memicu kemunculan inovasi mencuci tangan efektif waktu tanpa menggunakan air dan sabun yang dikenal dengan pembersih tangan antiseptik atau hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan zat antiseptik dengan persentase alkohol 60-95%. Penelitian mengungkapkan bahwa daun sirih dengan kandungan ekstrak lebih dari 15% setara dengan kandungan alkohol dan etanol. Dan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Indonesia atau PDPOTJI, Dr. Ingrid Tania MSI mengatakan manfaat daun sirih untuk mengusir virus corona belum diketahui. Sebagai antiseptik biasa bisa, tetapi khusus untuk mengusir virusnya COVID-19 belum diketahui karena belum diteliti secara khusus, katanya. Metode penelitian lanjut oleh Airi. Metode penelitian. Metode yang digunakan, kualitatif eksperimen. Subjek penelitian, populasi dan sampel daun sirih yang dijadikan hand sanitizer. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik, eksperimen membuat hand sanitizer dari daun sirih. Daun sirih, air panas, air bersih, dan jeruk nipis. Alatnya, kompor,
botol panci, gelas ukur, botol atau botol bekas lainnya, pisau, saringan. Rencana analisis data menguji beberapa sampel hand sanitizer daun sirih dengan jumlah dan takaran yang berbeda untuk mengetahui kandungan mana yang lebih efektif. Jadwal penelitian dari bulan Mei 2021 sampai bulan Agustus 2021. Sekian proposal riset dari kami. Kami sangat mengharapkan saran kritik dari para pembimbing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silakan wabarakatuh. Baik. Adik Levana sama siapa tadi? Airi ya. Levana sama sebentar. Levana sama Airi. Baik. Sekarang sebetulnya ini ada dua aspek ya penelitian ini. Ada aspek sainsnya, ada aspek ekonominya, ada aspek sosialnya. Sebetulnya Levana akan fokus ke sains kah atau akan fokus ke sosial. Tapi kalau saya lihat tadi, sebetulnya penelitian adalah penelitian sains, ya, penelitian sains. Tetapi kalau kita lihat di latar belakangnya, nah itu yang belum tajam, belum bunyi. Jadi kalau saya menyarankan ya judulnya gitu. Jadi kan tadi kalau kita lihat itu judulnya lebih ke ekonomi, pemanfaatan daun sirih sebagai solusi ekonomi, ya kan, dalam kebutuhan hand sanitizer. Kalau kita lebih melihat kepada pemanfaatan daun sirihnya sebagai hand sanitizer gitu ya. Tadi kan dikatakan kandungan alkohol dan lain-lain. Mungkin kita bisa buat judulnya lebih manis begitu ya, misalnya pemanfaatan daun sirih atau paper bottle sebagai alternatif hand sanitizer ekonomis. Jadi, kenapa kita sebut dengan hand sanitizer ekonomis? Karena semua orang bisa membuatnya. Ya kan? Nah, itu. Nah, tetapi yang lebih penting adalah pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kan harus dibunyikan, apa sih kita meneliti ini, gitu ya? Apa sih pentingnya penelitian ini? Ya, kenapa kita tertarik menelitinya? Nah, tadi dikatakan bahwa hand sanitizer yang ada di pasaran itu kan banyak mengandung alkohol. Alkohol itu mengakibatkan kerusakan pada kulit misalnya. Nah, kita uraikan itu gitu. Kenapa kita memilih yang berbahan daun sirih sehingga menjadi solusi bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun secara kesehatan. Itu yang pertama pada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalahnya masih sangat sedikit dan belum terlihat alasan logis dan urgen kenapa penelitian ini penting dilakukan. Memang tadi dikatakan masa ini adalah masa pandemi, begitu ya. Nah, kemudian kita harus berbicara dulu tentang pandemi, oke, karena orang semua butuh hand sanitizer. Nah, yang kedua, kenapa kita memilih daun sirih, begitu ya? Itu kelebihannya. Kemudian adik-adik mengatakan apa masalah yang terjadi selama ini. Di sini sudah ada hand sanitizer pada umumnya mengandung alkohol. Nah, ini sudah pada bagian akhir kita posisikan. Nah, sehingga kita memilih sanitizer yang terbuat dari daun sirih. Itu pada belakang masalah ya. Jadi diperhatikan juga hal itu karena penilai atau ketika orang melihat proposal yang dilihat dulu adalah latar belakangnya gitu ya. Latar belakangnya apa sih? Penting nggak sih ini teliti? Nah, itu sangat perlu disampaikan. Nah, perumusan masalah. Nah, kita masuk ke perumusan masalah. Karena penelitian ini akan fokus kepada sains, maka kita fokus saja apakah penggunaan hand sanitizer yang berbahan sirih gitu ya terbukti lebih aman. Nah, ini dari penderita alergi alkohol. Nah, kita tidak perumusan kedua ini lebih kepada aspek ekonomi. Kita tidak menguji karena saya melihat tadi di dalam penelitiannya pun kita tidak melihat apakah ini menekan pengeluaran atau tidak gitu ya. Jadi di awal kita sudah fokus pada hand sanitizer sebagai alternatif ekonomis, maka kita fokus pada perumusan yang pertama saja. Kemudian
karena perumusan salahnya hanya kita ambil yang satu, maka itu juga akan berdampak pada tujuan penelitian, begitu ya. Jadi harus fokus, karena di dalam penelitian itu, ketika kita melakukan penelitian terlalu lebar, gitu ya, terlalu meluas, sehingga orang nggak tahu ini penelitian ini mau kemana sih penekanannya sebetulnya, begitu. Nah, yang ke bawah sudah, ya, sudah. Kemudian misalnya tentang kajian pustaka. Begitu. Tadi sudah mengambil hasil penelitian orang yang dengan hand sanitizer, begitu ya, sudah mengambil beberapa hasil penelitian yang membahas tentang pembuatan hand sanitizer, kemudian teori, gitu ya. Nah, hanya saja pada bagian teori ini perlu dijabarkan. Dijabarkan seperti apa? Gunakan teori dari misalnya antiseptik. Antiseptik itu apa sih? Ini pendapat siapa, gitu ya? Apakah ini pendapatnya Livia sendiri, begitu? Karena ketika kita mengatakan kajian teori, itu mesti ada sumber akuratnya. Kalau di dalam sains, kajian teori itu lebih kepada definisi, pengertian, unsur-unsur yang ada pada alat atau bahan yang kita gunakan. Misalnya tadi kita menggunakan sirih. Sirih itu tumbuhan dari mana sih? Ya, di mana tumbuhnya? Kadar apa yang dia miliki? Kemudian zat apa yang dia miliki? Kemudian zat-zat itu berguna untuk apa? Itu kita sampaikan dalam penelitian sains itu di kajian teori. Nah, kemudian pada kajian pustaka adalah kita ambil hasil penelitian orang yang terkait dengan daun sirih tadi. Misalnya, apakah selama ini pemanfaatan daun sirih untuk apa sih? Kandungannya seperti apa sih yang sudah diteliti oleh orang? Begitu ya. Nah, kemudian di sini kan misalnya Deviana Rosa dan kawan-kawan. Ini penelitian tahun berapa ini, gitu ya? Tentang apa penelitiannya dan seterusnya. Itu cara kita mengambil kajian pustaka. Jadi harus jelas. Kalau seperti ini mengambil kajian teori atau kajian pustaka, ketika orang melihat, wah ini kan punya saya, sementara bahasanya masih betul-betul bahasa yang ada pada artikel orang. Jadi tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Kak Munas, pada kajian teori dan kajian pustaka, maaf bukan kajian teori ya. Kalau kajian teori karena itu adalah teori orang, maka boleh kita ambil apa adanya begitu ya, dengan kata atau dengan kutipan. Kalau kajian pustaka, maka kita harus memparafrase kalimat atau hasil penelitian orang itu. Dari mana kita ambil? Dia baca pada artikel orang atau pada penelitian orang, lihat bagian hasil penelitian, pembahasan, dan diskusi kalau pada artikel. Kalau pada hasil penelitian orang yang belum ditulis dalam bentuk artikel, baca di bab 4-nya atau di hasil penelitiannya. Apa sih yang ditemukan pada penelitian itu? Gitu. Nah, kemudian kita kutip, kemudian kita parafrase dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian lihat lagi kajian pustakanya juga masih terlalu sedikit ya. Tadi template sebagaimana yang saya sampaikan di awal, perhatikan betul bagaimana template-nya. Nah, kemudian metodologi. Metodologi ini betul penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Tapi eksperimen yang seperti apa sih yang digunakan di sini, yang dilakukan di sini? Apakah eksperimennya dengan eksperimen sederhana? Apakah dengan eksperimen random acak misalnya? Nah, kalau kita menggunakan eksperimen random acak, seperti apa sih yang kita gunakan? Berapa banyak eksperimen yang kita gunakan? Misalnya di sini, eksperimen harus diuraikan dulu. Kemudian populasi dan sampel. Daun sirih yang dijadikan hand sanitizer. Nah, ini belum cukup ya ketika kita mengatakan populasi dan sampel. Misalnya, daun sirih itu kan macam-macam ya. Ada sirih merah, ada sirih apa, macam-macam jenis sirih. Nah, kemudian yang akan kita jadikan sampel, sirih yang mana nih? Gitu ya. Apakah sirih yang biasa digunakan oleh masyarakat di Indonesia untuk para penyirih misalnya, atau sirih hijau, atau sirih merah, atau sirih apa? Itulah sampelnya gitu ya. Jadi populasinya semua jenis sirih, sampelnya pilih satu karakter daun sirih yang digunakan. Nah, kemudian teknik dan alat pengumpul data. Di sini teknik dan alat pengumpul datanya juga eksperimen membuat hand sanitizer, kemudian diuraikan berapa banyak hand sanitizer-nya, berapa karakternya, apakah karakter kelompok 1 misalnya dengan proporsi seperti apa, kelompok 2 dengan seperti apa, kelompok 3 dengan seperti apa, atau dengan 3 random misalnya seperti itu. Jadi perlu diuraikan pada bagian metodologi, kemudian
rencana analisisnya ya. Rencana analisisnya juga disampaikan menguji beberapa sampel. Nah, jadi sudah dikatakan menguji beberapa sampel hand sanitizer. Nah, di atas harus jelas berapa sampel itu, 3 sampel kah, 2 sampel kah, 4 sampel kah, begitu ya. Kemudian dianalisis pakai apa tuh, gitu ya. Dianalisis apakah dideskripsikan melalui menghitung rata-ratanya, grafiknya gitu, zat apa yang terkandung pada hand sanitizer sampel 1, bagaimana kadar alkoholnya dan sebagainya begitu ya. Pada sampel kedua seperti apa. Nanti kita bandingkan dari 3 kelompok sampel yang kita ambil itu seperti apa hasilnya, mana yang kandungan alkoholnya yang rendah dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya Adik Levina dan Airi tentang proposal ini. Mungkin itu catatan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Unas. Terima kasih Kak Lia, saya rasa sudah cukup, sangat komprehensif sekali tadi. Kita ke Mr. G, silakan Mr. G, kita lanjut. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut ke nomor 9. Hai, Eva, semangat ya. Semua yang disampaikan oleh Ibu Maifinda dicatat baik-baik. Baik, terima kasih. Sama kita ke 9, yaitu Nadifa Syakira ya. Dan Naila. Nadifa Syakira, oke. Hadir, Mister. Tak kelihatan ini ya, hubungan pengetahuan diet sehat ya pada remaja dengan pola konsumsi sehari-hari. Benar nggak? Benar. Nadifa Syakira, udah kelihatan belum di situ share screen? Udah, Mister. Oke, siap. Bentar. Oke, silakan. Bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Munas Priyanto Ramli PhD sebagai narasumber, guru-guru pembimbing Maires dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan Diet Sehat pada Remaja dengan Pola Konsumsi Sehari-hari, yang disusun oleh saya Nadifa Syakira dan teman saya Naila Aisyah Putri, dan pembimbing yaitu Bunya Yuniawati SPD. Latar belakang masalah. Secara etimologi, remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere atau to grow up, yang berarti tumbuh menjadi dewasa. WHO 2005 mendefinisikan remaja sebagai periode umur 10 hingga 19 tahun. Remaja merupakan masa percepatan pertumbuhan kedua yang cepat setelah anak-anak. Masa remaja ditandai dengan masa percepatan pertumbuhan fisik, kematangan seksual, psikologis, dan perubahan perilaku sehingga membawa transformasi dari anak-anak menjadi dewasa. Masalah gizi yang sering pertumbuhan fisik remaja akan sangat ditentukan oleh asupan kalori dan protein. Dengan mengonsumsi kalori dan protein secara cukup, ya kok ya keluar. Maaf, Mister, nomor 9 bukannya Syafwa ya? Syafwa? Iya. Nggak apa-apa, kamu lanjut aja. Nadifa Syakira. Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nadifa. Nadifa sama Naila. Aisyah, nggak apa-apa, lanjut aja. Udah sampai sini tadi nih. Ya, lanjut aja Nadifa. Pola makan sehat.
Pertumbuhan fisik remaja akan sangat ditentukan oleh asupan kalori dan protein. Dengan mengonsumsi kalori dan protein secara cukup, maka pertumbuhan badan yang menyangkut pertambahan badan, berat badan, dan tinggi badan akan dicapai dengan baik. Masalah gizi yang sering dialami remaja adalah masalah gizi ganda, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan berat badan, atau yang disebut overweight, serta kegemukan atau yang disebut obesitas. Masalah serius yang dihadapi dunia kini adalah konsumsi makanan olahan secara berlebihan. Sehat adalah penurunan badan yang dilakukan dengan jalan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, seperti mengubah pola makan dengan mengkonsumsi makanan rendah kalori dan rendah lemak, dan menambah aktivitas fisik secara wajar. Diet sehat dapat dilakukan dengan cara mengurangi asupan kalori ke dalam tubuh, namun tetap menjaga pola makan yang dianjurkan oleh pedoman gizi seimbang. Adapun pola makan sehat yang dianjurkan agar seseorang senantiasa mendapatkan nutrisi yang seimbang bagi tubuh mereka, yakni berbagai macam variasi buah-buahan dan sayur-sayuran sebaiknya dikonsumsi paling sedikit 5 porsi sehari. Berbagai makanan yang mengandung karbohidrat sebaiknya dikonsumsi, khususnya yang mengandung serat tinggi, seperti pasta, roti, nasi, sereal, dan kentang. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan remaja tentang diet sehat dengan pola konsumsi sehari-hari? 2. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan remaja tentang diet sehat dengan pola konsumsi sehari-hari. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada remaja tentang pola diet yang dianjurkan agar senantiasa mendapatkan nutrisi yang seimbang pada tubuh mereka. Kajian teori. Diet. Berdasarkan KBBI, diet merupakan aturan makanan khusus untuk kesehatan dan biasanya dilakukan atas petunjuk dokter atau konsultan. Gunanya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pola makan, pola konsumsi. Melansir dari University of Rochester Medical Center, ada beberapa pola makan yang bisa dilakukan oleh para remaja terkait masalah berat badan yang dialami. Seperti 1. Mengonsumsi makanan sehat sebanyak 3 kali sehari, membatasi asupan gula tambahan, dan mengonsumsi makanan sehat untuk camilan. Secara umum, ada beberapa pilihan makanan yang bisa Anda konsumsi saat menjalani pola makan untuk diet sehat, yaitu sayuran, buah-buahan, biji-bijian, susu dan produk olahan susu atau rendah lemak, sumber protein, dan minyak sehat. Remaja. Ciri-ciri masa remaja. Masa remaja sebagai periode penting. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap nilai dan minat baru. B. Masa remaja sebagai periode peralihan dan masa remaja sebagai periode perubahan. Hipotesis. Terdapat hubungan antara pengetahuan diet sehat pada remaja dengan pola makan. Metode penelitian terdiri dari 1. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan kualitatif. 2. Subjek penelitian populasi dan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Responden siswa kelas 8 MTSN 7 Jakarta diambil sampel 35 siswa. 3. Teknik dan alat pengumpulan data diambil melalui pemberian instrumen Kuisener selama 24 jam selama 7 hari. Jadwal penelitiannya dilaksanakan pada bulan Juli di MTSN 7 Jakarta Timur. Ditutup aja. Virus, Nadifanya belum masuk lagi kayaknya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada masukan-masukan untuk proposal kami terima dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini penelitiannya ke bidang saintek juga ya, mau dimasukinnya ya. Halo? Ya, penelitiannya bidang saintek ya, saintek. Nah, Diva tadi sama Naila memasukkannya ke bidang saintek. Jadi kalau kita melihat dari judul, betul sudah cocok sih, sudah cocok masuk ke bidang saintek. Nah, beberapa saran saya terkait dengan proposal yang sudah dibuat ini, begitu ya, Adik. Kan ini hubungan pengetahuan diet sehat pada remaja dengan pola konsumsi. Nah, adik-adik sekalian, pada latar belakang masalah gitu ya, ini ada yang disebut juga dengan pola konsumsi sehari-hari. Nah, kan berawalnya dari situ sebenarnya. Di sini dikatakan pola makan yang sehat, tetapi belum tergambar gitu ya, belum tergambar bagaimana sih pola makan remaja pada saat ini. Kan masalahnya itu ya, remaja sekarang itu ingin penampilannya itu nggak gemuk gitu ya, nggak gede badannya tapi langsing gitu, dengan glowing gitu ya, dengan wajah fresh dan lain-lain. Itu kan tren dunia sekarang, karena orang yang dikatakan cantik adalah orang yang kurus. Nah, remaja itu kan ingin tampilnya cantik dengan proporsi badan yang kurus begitu. Nah, itu kan sangat dipengaruhi oleh pola makan. Itu harus terlihat pada latar belakang masalah. Dari mana kita dapat itu? Ambillah hasil penelitian orang. Banyak sekali hasil penelitian data-data tentang diet dan pola makan. Nah, itu dulu yang kita angkat gitu ya. Karena kan kalau kita mengatakan energi sehari-hari seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh begitu. Kemudian masalah yang muncul apa dulu sih gitu. Jadi latar belakang itu harus memunculkan masalah, karena penelitian ini adalah penelitian sains. Nah, kita munculkan dulu masalahnya. Masalahnya apa? Pola makan anak remaja pada saat ini. Kemudian yang kedua, anak-anak sekarang cenderung dengan penampilan yang seimbang atau bahkan dikatakan lebih kurus begitu. Nah, itu harus diangkat terlebih dahulu di latar belakang masalah. Kemudian masalah-masalah itu kenapa terjadi? Nah, baru kita cari solusinya begitu ya. Solusinya apa? Atau kita ingin tahu ada nggak sih ya hubungannya antara pola makan dengan pola makan atau diet sehat dengan hasil apa pola makan seseorang, atau apa tadi judulnya sebentar ini ada nggak sih, kan kita ingin melihat ada nggak sih hubungannya pengetahuan anak-anak atau pengetahuan remaja dengan pola konsumsi. Nah, kemudian atau dengan pola kehidupannya begitu. Nah, kita lihat dari judul ya, bagaimana merumuskan masalah gitu ya. Merumuskan masalah itu kan harus kita pretelin, bahasanya orang Betawi ya, kita pretelin judulnya. Di sini adalah satu, pengetahuan tentang diet sehat. Yang kedua, pola konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian baru kita rumuskan masalahnya. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan remaja tentang diet sehat dengan pola konsumsi sehari-hari, begitu ya? Nah, karena ini perumusannya cuma satu, nggak perlu ada satu, ya, karena kan satu itu dibuat karena ada yang kedua. Tapi kalau dia cuma satu, ya udah cukup begitu saja. Perumusan masalahnya sudah nggak masalah, gitu ya. Tapi yang sedikit harus kita perbaiki adalah di latar belakang masalahnya, gitu. Nah, kemudian adik-adik sekalian, teori juga sama tadi ya. Teorinya kita lihat lagi judul. Kita lihatnya apa tadi judulnya? Judulnya adalah diet. Yang kedua, pola makan. Berarti ada dua hal itu yang perlu masuk tuh. Pola makan ya dengan diet. Dua teori besar itu yang harus kita masukkan. Nah, ini juga sudah ada, hanya saja di sini belum ada referensinya. Dari mana nih ngutipnya gitu ya? Pola makan melansir University Richard Rochester Medical Center ya. Ini dari mana nih diambil ya? Kan belum ada referensi yang digunakan, karena selalu dalam kajian teori dan kajian pustaka kita harus mengambil teori dari orang, kita harus kutip. Kalau seperti ini seolah-olah kita mengarang gitu ya, mengarang sendiri nih teorinya.
tanpa ada kutipan. Betul nggak sih ini bahasanya kita sendiri atau memang ada kutipannya? Dalam penelitian itu yang disebut juga dengan etika ilmiah. Jadi adik-adik sekalian perlu diperhatikan kalau kalimat itu adalah punya orang, meskipun kita parafrase, itu perlu kita kutip. Ya, perlu kita kutip dari mana itu kita ambil. Nah, itu. Kemudian teorinya juga masih terlalu banyak, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perhatikan kembali template, perhatikan kembali jumlah kata, karena memang sekarang juri atau kami melihat proposal yang panjang-panjang itu kadang lebih butuh waktu yang pertama, yang kedua sulit dipahami, yang ketiga akhirnya tidak ada koherensi gitu ya, terlalu panjang dan kemana-mana yang dibahas begitu, sehingga untuk memfokuskan maka penelitian ini atau proposal ini kita minta dengan sangat sederhana atau extended abstrak saja, lebih kurang 5-7 halaman adik-adik sekalian. Nah, kemudian metodologi ya. Metodologi adik-adik sekalian, ini hampir semua, ini catatan juga buat semuanya adik-adik. Ketika kita berbicara penelitiannya adalah kualitatif, adik-adik, kita sudah tidak mengenal lagi yang namanya sampel. Ya. Jadi kalau kita berbicara penelitian saya adalah penelitian kualitatif, maka istilah sampel sudah hilang di situ. Istilahnya adalah subjek atau informan. Nah, tapi kalau kita berbicara penelitiannya adalah kuantitatif, baru kita berbicara sampel. Kalau kita melihat di sini penelitiannya adik Nafi Diva adalah penelitian kuantitatif, deskriptif kuantitatif, begitu ya. Nah, ketika dia deskriptif kuantitatif, baru masuk kita ke populasi dan sampel. Itu. Nah, itu tolong diperhatikan lagi untuk semuanya juga ya. Karena saya melihat tadi penelitiannya kualitatif, tetapi ada populasi dan sampel, begitu. Kemudian teknik pengumpul data ya. Teknik pengumpul datanya ini adalah melalui kuesioner ya. Di sini sudah dikatakan. Kemudian rencana. Nah, kemudian subjek adik-adik sekalian. Teknik sampelnya adalah sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Populasinya siapa? Jadi mungkin akan lebih baik kita mengatakan populasinya adalah siswa MTSN 7 gitu ya. Sementara sampelnya, jadi kita tidak berbicara lagi responden di situ adik-adik. Jadi kalau kita berbicara populasi ya sampel gitu. Sampelnya adalah siswa kelas 7 ya. Siswa kelas 7, kemudian siswa kelas 7-nya semua enggak sih? Sampelnya dengan teknik seperti apa gitu ya. Teknik sampel jenuh itu seperti apa? Kalau siswanya ada kelas 7-nya ada 5 kelas gitu, berarti semuanya dong gitu sampel. Jadi atau misalnya seperti populasinya adalah siswa MTSN 7, tapi sampelnya adalah purposif. Anak kelas 7 gitu ya, yang berjumlah berapa satu kelasnya. Atau misalnya sampelnya sampel sederhana, atau simple random sampling namanya. Simple random sampling itu misalnya kelas 7-1 diambil 5 orang, kelas 7-2 diambil 5 orang, kelas 7-3 juga diambil gitu. Jadi harus diurai populasinya seperti apa dan sampelnya seperti apa dengan teknik yang lebih jelas begitu. Kemudian analisis datanya di sini, analisisnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif gitu ya. Karena deskriptif kualitatif itu tidak punya statistik, tetapi kalau deskriptif kuantitatif berarti kita menggunakan statistik di situ. Gitu. Nah, kemudian ini nggak perlu diurai panjang ya, karena tadi dikatakan metodologi itu cuma 250 kata. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh adik-adik. Kemudian daftar pustaka, teknik pengutipan gitu ya, teknik penulisan daftar pustaka, kemudian referensi yang digunakan perlu diperhatikan lagi sesuai dengan juknis yang sudah dikirim oleh Kementerian Agama. Mungkin itu catatan saya untuk apa yang sudah disampaikan oleh Nadifa tadi. Semangat Nadifa, semangat untuk semuanya. Proposal kalian sudah baik, sudah sesuai dengan alur proposal ini ya, tetapi perlu ada sedikit perbaikan-perbaikan. Begitu. Saya kembalikan ke Pak Munas atau Pak Ji. Silakan Pak Ji. Munas, ada tambahan? Sudah cukup, Kak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Mai Valinda.
Selanjutnya kita langsung ke tim ke-10. Syafwa Putri ada? Ada, Pak. Oke, terus Halisa Febrianti ada? Ada, Pak. Siap, sudah siap ya? Ini coba dilihat di share screen, bener nggak? Benar. Salah itu, Cak. Gue kelihatan nggak? Bentar ya. Oke, bisa dimulai sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafwa Putri Adianti dan Kalisa Febrianti akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pola Hidup Bersih dan Sehat dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19, Studi Kasus Penerapan PHBS di RT 4 Kelurahan Munjul. Latar belakang, virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, dan penyebaran virus ini terus meningkat dalam 2 bulan mencapai 1.677. Akhirnya Bapak Presiden dan Bapak Gubernur DKI Jakarta menghimbau pada masyarakat untuk stay at home, memakai masker, physical distancing, dan mencuci tangan. Hal tersebut merupakan bagian dari PHBS Prokes COVID-19. Rumusan masalahnya, bagaimana penerapan PHBS warga RT 4 Kelurahan Munjul, Jakarta Timur dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan penerapan PHBS di RT 4 Kelurahan Munjul, Jakarta Timur. Manfaat penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang PHBS di masa pandemi COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS menurut Taufik Hidayat, semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dan dirinya dapat menolong dirinya sendiri. PHBS sebenarnya jauh sebelum adanya COVID telah menjadi program pemerintah dan PHBS sangat banyak, salah satunya secara umum, makan yang bergizi, olahraga, cuci tangan, dan lain-lain. Penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 sangatlah cepat karena penularannya melalui udara, tetesan pernafasan, seperti batuk, bersin, dan melalui permukaan benda. COVID mudah menyebar di ruang ramai, ruang tertutup, dan ruang yang sempit. PHBS dalam prokes COVID-19. Prokes COVID-19 merupakan bagian dari PHBS, hanya saja ada beberapa poin yang harus dilakukan pada saat adanya virus COVID-19, agar tidak tertular atau dengan PHBS dapat memutus mata rantai virus COVID-19. Salah satu PHBS dalam prokes COVID-19 yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lainnya. Ringkasan, promosi PHBS dan yang sudah didengarkan dan diikuti oleh 5 informasi telah mendukung dalam gaya hidup sehat pada masyarakat di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Hasil, PHBS dapat memutus mata rantai COVID-19. Bersamaannya dengan PHBS, masyarakat tidak tertular COVID-19. Perbedaannya, peneliti mengadakan penelitian PHBS pada tahun 2020 di kota, sedangkan penelitian ini dilakukan di RT 4 Munjul. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Objek penelitian, populasi dan sampel. Populasi yaitu Kelurahan Munjul, Jakarta Timur. Sampel warga RT 4. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, kita melakukan wawancara. Rencana analisis data. Interpretasi hubungan antara penerapan PHBS dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ini siapa namanya nih? Safa dan Kalisa ya. Safa dan Kalisa bicara tentang pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Studi kasus di RT 4 Kelurahan Munjul. Baik. Yang pertama nih, terbelakang masalah. Nah, ini buat Safa, Kalisa, juga teman-teman yang lain ya. Kalau kita membuat sebuah paragraf, itu biasakan ada pikiran utamanya dan ada pikiran pendukungnya. Kalau di sini kalau menurut itu satu paragraf kalimat ya, panjang ya. Paragraf pertama ada 3,5 baris.
kemudian satu kalimat selesai, ada kalimat keduanya, lalu mulai lagi paragraf kedua, ya, juga satu kalimat.